Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengimplementasian aplikasi Arabi pada laporan hasil asesmen di sekolah dasar. Nah, jadi sebelumnya aplikasi Arabi Excel ini merupakan alat untuk pelaporan nilai setiap individu peserta didik. Aplikasi ini memberikan data atau informasi tentang keaktifan peserta didik dengan kumpulan nilai hasil proses pembelajaran. Nah, jadi asesmen pembelajaran ini tuh kenapa sih jadi penting dalam pembelajaran? Ternyata asesmen adalah kunci untuk memulai pembelajaran. Guru itu akan memiliki sebuah gambaran terkait peserta didik yang akan diajarkan, sehingga dapat menyesuaikan baik metode, model pembelajaran, dan juga pada proses pembelajarannya. Yang kedua, mengukur kemampuan. Nah, asesmen atau penilaian dimaknai sebagai alat ukur dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik dari setiap peserta didik dengan aturan yang ditetapkan. Sudah ditetapkan aturan apa sih yang sebenarnya mau diukur seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pengolahan dan pelaporan. Proses asesmen tidak dapat dilakukan tanpa adanya penilaian. Nah, oleh sebab itu, pengolahan dan pelaporan hasil penilaian asesmen ini saling berkesinambungan atau saling berkaitan gitu. Karena kalau tidak ada hasil dari asesmen atau penilaian ini, maka tidak ada bisa dibuat rapot gitu. Kenapa rapot tidak bisa dibuat? Karena nilainya tidak ada. Itu. Nah, yang kedua, pelaporan hasil asesmen berbasis Arabi Excel. Nah, sebenarnya tujuan Arabi Excel ini asesmen bertujuan penting untuk mengukur tercapainya hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, baik pada aspek kognitifnya, afektif maupun psikomotorik. Yang kedua, pengolahan data asesmen. Pengolahan data asesmen yang baik dapat menjadi hasil akhir dan penilaian rapot sebagai evaluasi yang baik. Nah, penggunaan aplikasi atau teknologi dapat membantu data lebih akurat dan memproses percepatan bagi guru untuk mengisi rapot peserta didik. Terus, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti Arabi Excel ini dapat mengubah cara kerja guru yang awalnya manual books menjadi modern dan menggunakan digital seperti itu. Nah, perkembangan teknologi seperti Arabi, yang pertama itu di aplikasinya itu kan ada yang namanya fitur-fiturnya ya, fitur utama seperti itu. Nah, aplikasi Arabi Excel ini dapat mengkoordinir semua indikator perkembangan peserta didik yang dinilai oleh guru. Ketika nilai-nilai itu dimasukkan ke aplikasi itu, maka di hasil akhirnya seperti rapot itu secara otomatis terisi seperti itu. Kedua, kemudahan penggunaan aplikasi. Aplikasi ini mudah digunakan baik menggunakan laptop, sehingga guru dapat menginput data dengan sangat mudah, baik nilai harian, mingguan, maupun semester. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan baik secara online maupun offline. Apa sih dampak positif dari aplikasi Arabi? Nah, ternyata aplikasi Arabi sebenarnya dampak positif ya. Harapannya dapat memberikan efek positif bagi dunia pendidikan dalam pelaporan hasil belajar peserta didik. Gimana sih sebenarnya implementasi aplikasi Arabi? Yang pertama itu ada namanya registrasi. Yang kedua itu registrasi itu adalah sebelum masuk ke aplikasi, guru atau wali kelas harus melakukan registrasi terlebih dulu. Itu pendownloadan aplikasi seperti itu. Yang kedua, pengisian data. Pengisian data itu guru memasukkan seperti foto sekolah, identitas. Nah, oke deh, sebelum kita kan menjelaskan ini agak lebih sulit, maka saya akan mencontohkan. Sebelum menggunakan aplikasi ini, kita bisa mendownload terlebih dulu aplikasinya. Ini saya mendownloadnya dari YouTube tutorial download Arabi Excel. Klik aja video manapun, di salah satu video itu pasti di bagian deskripsi
aplikasinya ada mencantumkan Google Drive untuk mendownload aplikasi, mempermudah kita bisa klik. Ketika menu tampilan sudah masuk ke Google Drive, kita mendownload salah satu aplikasi ini dan klik. Ketika masuk menu tampilan seperti ini, maka langsung kita pilih file, kita download aplikasinya Microsoft Excel. Untuk mempermudah itu atau file itu, kita bisa pindahkan aplikasinya ke tampilan utama laptop kita. Jadi nah, aplikasi ini belum bisa digunakan, itu belum bisa kita klik progres olah identitas karena ada tanda merah ini. Nah, tanda ini itu tandanya laptop kita tuh tidak bisa menerima karena laptop kita tuh Windowsnya di atas 2020 gitu kan. Nah, maka langkah pertama yang harus dilakukan ibu atau bapak guru, ini keluar terus bagian ini ke menu utama lagi, klik kanan, terus bagian properti, terus kita klik unlock tentang terus oke. Nah, kembali lagi aplikasinya kita bisa buka. Nah, tandanya berarti profil pelajar pensil. Kalau misalkan ada tanda ini, berarti kita sudah bisa menggunakan. Klik oke. Di sini ada tulisannya, aktifkan mikro untuk memaksimalkan kerjanya aplikasi. Gimana itu? Nah, kita klik dulu data utama. Terus ini seperti ini. Nah, kita harus bikin centang ke sini ya. Ini di centang. Aplikasinya sudah bisa digunakan. Bagaimana aplikasi tahu kita digunakan? Tadi ada bagian ini yang tampilan di awal, ada profil Pancasila. Terus kita bisa, langkah pertama yang dilakukan Bapak atau Ibu guru, bisa mengisikan profil sekolah. Contoh nih, misalkan nama sekolah saya, langsung ke identitas siswa. Nah, identitas siswa ini bisa ibu atau bapak guru copy dari data-data yang mungkin sudah dikerjakan. Ini saya mencoba di sini. Contoh. Nah, di sini saya menggunakan tadi 14 siswa ya, berarti pada ini. Nah, ini saya copy 14 siswa. Nggak bisa listnya bisa dimasukkan yang panggilan, misalkan misalnya atas. Tempat tanggal lahir bisa dituliskan, jenis kelamin juga bisa dituliskan. Nah, di sini kalau bagian putih-putih ini berarti tandanya bisa di-copy dari data sebelah. Nah, ketika bagian agama kenapa berwarna merah dan ini tandanya ini nggak bisa di-copy, tapi bisa dipilih di bagian sini. Misalnya agama Islam semua ya, paham? Nah, oke. Jalan agamanya ini satu. Di sini bisa masukkan pendidikan sebelumnya, alamat peserta didik, nama orang tuanya, pekerjaan orang tua, alamat orang tua bisa dimasukkan kalau misalkan di
diperlukan, tapi memang diperlukan, jadi bisa dimasukkan semua. Di sini saya coba mencontohkan saja. Setelah identitas siswa, maka kita masuk ke bagian mapel. Misalkan di sini bagian mapel ini sudah secara langsung terisi, kecuali muatan lokal. Muatan lokal ini menyesuaikan di daerah ya. Misalkan nih Kalimantan Tengah tadi muatan lokalnya bahasa Dayak. Contoh, rapot dengan predikat bisa dimasukkan. Bisa juga nggak terserah gurunya. Kalau misalkan mau dimasukkan ya diklik. Nah, setelah itu sudah kita mapel ya, TP mata pelajaran gitu. Nah, untuk TP mata pelajaran semuanya sudah dimasukkan secara otomatis kecuali bagian bahasa Dayak. Nah, ruang lingkupnya bisa disesuaikan. Misal nih contohnya ruang lingkupnya apa ya? Agama. Ini juga secara otomatis diisi oleh aplikasinya. Maka lakukan simpan. Kita langsung ke input nilai. Input nilai. Nah, ini Bapak atau Ibu guru bisa meminta hasil nilai tematik tujuan pembelajaran tematik pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, maksudnya TP1, TP2 itu minta nilainya dengan guru yang mengajar. Karena guru-guru yang mengajar selain wali kelas dia nggak bisa memasukkan data ini. Karena data ini pengisian rapor hanya bisa dilakukan oleh masuk ke catatan siswa ketika tulis instansi. Baik, kita bisa klik bagian ekstra kurikuler. Misalkan di sini saya tuliskan misalkan di salsa mengikuti silat nafas di televisi. Data-data ini bisa wali kelas minta langsung ke guru yang mengajar. Terus catatan guru juga bisa mengisi secara manual ya. Terus yang kedua send. Artinya misalkan di salsa satu misalkan bisa disimpan 0 atau simpan. Ini lagi keterangan nomor atau tidak bisa disimpan. Terus simpan. Jadi kita melihat output nilai, bisa klik output nilai, rekap. Nah, data-data ini akan otomatis terupload ketika Bapak atau Ibu guru sudah mengisikan nilai-nilai dari mata pelajaran yang siswa ikuti. Jika sudah diisi, maka dia akan otomatis masuk seperti ini. Ini juga ada raport akhir semester, tengah semester, dia akan otomatis terisi. Terus raport akhir semester juga sudah secara langsung terisi. Maka Bapak dan Ibu guru akan lebih mudah mengisi raport dengan menggunakan aplikasi Arabi. Nah, aplikasi Arabi Excel ini dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya tuh penilaian secara otomatis, tidak perlu lagi menghitung secara manual Bapak atau guru, dan dapat diakses di mana saja. Serta aplikasi ini tidak memerlukan jaringan, dia bisa online maupun offline, itu terserah, itu bisa. Sekarang aplikasi ini berbayar, tapi ketika kita mengupgrade aplikasi ini dengan Arabi yang di tahun 2024, sedangkan di sini saya menggunakan Arabi 2023. Nah, Arabi 2023 dan 2024 kenapa ada yang berbayar?
Nah, ketika menggunakan Arabi 2024, dia itu ada menu-menu yang terupgrade gitu. Ada menu-menu baru. Nah, di aplikasi Arabi yang baru ini dia berbayar. Jadi setiap menu dia bayarnya 50.000. Itu kalau aplikasi yang saya gunakan ini tidak berbayar, tapi menurut saya sudah cukup efektif mempermudah guru. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini, Bapak dan Ibu guru bisa langsung mungkin aja, karena sudah secara keseluruhan terisi secara otomatis. Itu adalah manfaat dari ini. Jadi guru-guru itu lebih mudah menggunakan, lebih mudah menerapkan, dan membantu Bapak dan Ibu guru dalam administrasi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.